Suatu bangsa terkurung sejak ribuan tahun silam di balik penghalang kokoh nan legendaris. Namanya bergema dalam kitab suci, menimbulkan rasa penasaran sekaligus kekhawatiran mendalam, Ya'juj dan Ma'juj. Pertanyaan mendasar muncul, siapakah mereka sebenarnya? Apakah sekadar mitos kuno, simbol kekacauan, atau entitas manusia nyata yang menunggu waktu pembebasannya? Lebih lanjut, bagaimana tafsir Al-Quran dan hadis Nabi menjelaskan sifat serta ancaman mereka? Adakah jejak sejarah atau bukti sains modern yang dapat mengungkap identitas dan lokasi misterius mereka? Dalam eksplorasi ini kita akan menyelami kedalaman kitab suci Al-Quran dan hadis, menelusuri lorong-lorong sejarah kuno, menimbang temuan sains terkini, dan memetik hikmah abadi dari salah satu tanda besar hari kiamat. Dengan demikian, bersiaplah untuk perjalanan intelektual yang menantang batas pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel YouTube Keajaiban Ilahi. Saya akan menemani Anda dalam ekspedisi ilmiah dan spiritual mengenai satu misteri eskatologi Islam yang paling memikat, yakni Ya'juj dan Ma'juj. Landasan utama pengetahuan kita tentang Ya'juj dan Ma'juj bersumber dari Kitabullah, khususnya dalam surat Al-Kahfi ayat 83 hingga 101. Ayat-ayat ini menceritakan perjalanan seorang pemimpin agung yang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Zulkarnain. Disebutkan bahwa Zulkarnain mencapai suatu tempat di antara dua gunung, di mana ia bertemu dengan suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Kaum tersebut mengeluhkan gangguan Ya'juj dan Ma'juj yang melakukan kerusakan di muka bumi dan memohon kepada Zulkarnain untuk membangun sebuah penghalang sebagai pelindung. Permintaan tersebut dikabulkan sehingga Zulkarnain membangun dinding kokoh dari besi yang dituang bersama tembaga cair. Hasilnya adalah sebuah benteng yang tidak dapat didaki maupun dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu, Zulkarnain menyatakan bahwa pembangunan ini merupakan rahmat dari Tuhannya, namun beliau juga mengingatkan bahwa kelak apabila janji Allah Subhanahu wa Ta'ala datang, dinding itu akan dihancurkan. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut pasti terjadi dan ayat ini ditutup dengan gambaran dahsyat hari kebangkitan di mana Ya'juj dan Ma'juj turun dari seluruh tempat yang tinggi dengan cepat sekali. Berdasarkan penjelasan dalam kitab-kitab tafsir mutabar seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, dan tafsir At-Tabari, beberapa analisis kunci ayat meliputi surah Al-Kahfi ayat 94 yang menggambarkan keluhan kaum tentang kerusakan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj, ayat 95 hingga 97 yang menunjukkan metode konstruksi dinding serta ketidakmampuan Ya'juj Ma'juj menembusnya, ayat 98 yang menyatakan sifat sementara dinding sebagai rahmat, dan ayat 99 hingga 100 serta surah Al-Anbiya, ayat 96 hingga 97 yang menguatkan pembebasan mereka sebagai tanda kiamat besar yang jelas. Untuk memperoleh gambaran lebih detail tentang Ya'juj dan Ma'juj, kita harus merujuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan secara sahih, terutama dalam kitab-kitab seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis-hadis ini memberikan informasi tambahan yang sangat penting tentang sifat fisik, jumlah, kebuasan, serta peran sentral mereka dalam urutan peristiwa akhir zaman. Salah satu riwayat paling komprehensif terdapat dalam Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan wa Asirat As-Sa'ah, hadis nomor 2937 yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Dalam hadis panjang tersebut, Nabi SAW menggambarkan bahwa ketika umat Islam dalam keadaan terkepung oleh Dajjal, Allah mengirimkan Nabi Isa alaihissalam untuk membunuhnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa tentang kedatangan Ya'juj dan Ma'juj yang tidak ada kekuatan manusia mampu menghadapinya. Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman kemudian berlindung di gunung. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan Ya'juj dan Ma'juj sehingga mereka turun dengan sangat cepat dari segala penjuru yang tinggi. Berdasarkan hadis Sahih Muslim nomor 2937, gambaran mengenai gelombang Ya'juj dan Ma'juj yang menghabiskan air danau Tiberias merupakan bagian integral dari narasi akhir zaman yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Secara lebih rinci, peristiwa ini terjadi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan Ya'juj dan Ma'juj dari kurungan mereka. Gelombang pertama dari bangsa ini bergerak sangat cepat dan melewati danau Tiberias, kemudian menghabiskan seluruh air danau tersebut secara tuntas. Selanjutnya, gelombang berikutnya yang datang belakangan melewati lokasi yang sama, namun mereka hanya menemukan bekas danau yang telah kering sama sekali. Oleh karena itu, mereka pun berkomentar, dahulu di sini pernah ada air, yang menunjukkan betapa cepat dan totalnya kehancuran yang mereka timbulkan. Dari sudut pandang simbolis, tindakan meminum habis air danau Tiberias tidak boleh dipahami secara harfiah semata, melainkan sebagai metafora kehancuran ekologis yang parah dan penghabisan sumber daya vital secara sistematis. Lebih lanjut, danau yang menjadi sumber air utama di Palestina ini dikeringkan sepenuhnya hanya oleh gelombang pertama,
Sementara gelombang berikutnya bahkan tidak lagi menjumpai sisa-sisa air, sehingga hal ini menegaskan skala kehancuran yang luar biasa dan jumlah populasi mereka yang tak terperikan bagaikan banjir bandang yang tiada henti. Dalam konteks eskatologis, peristiwa ini memiliki signifikansi mendalam sebagai tanda besar hari kiamat yang terjadi setelah terbunuhnya Dajjal. Tidak hanya itu, Nabi Isa alaihissalam yang memiliki kedudukan tinggi dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada kekuatan manusiawi yang mampu melawan Yajuj dan Majuj, sehingga hal ini menjadi pengingat akan keterbatasan kekuatan manusia dan perlunya berserah diri hanya kepada intervensi ilahi. Kebinasaan Yajuj dan Majuj terjadi ketika mereka merasa telah menguasai bumi, membunuh semua manusia, dan mengepung sisa-sisa kaum beriman di gunung. Akhirnya, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa alaihi salam dan kaum mukmin berdoa, sehingga Allah mengirim sejenis ulat ke leher-leher Yajuj dan Majuj yang mengakibatkan mereka mati. Lebih lanjut, berdasarkan hadis-hadis Shahih termasuk Shahih Bukhari, sifat penting Yajuj Majuj mencakup jumlah yang sangat besar seperti gelombang lautan, keganasan dan daya rusak luar biasa yang mampu menghabiskan sumber daya vital. Indikasi perilaku tidak beradab dan kanibal berdasarkan riwayat seperti dalam Musnad Ahmad, serta posisi sentral pembebasan mereka sebagai tanda kiamat besar setelah terbunuhnya Dajjal dan sebelum turunnya Nabi Isa, menandai fase akhir sebelum kiamat di mana kebinasaan mereka terjadi secara langsung melalui intervensi ilahi. Setelah memahami dasar wahyu, salah satu pertanyaan yang muncul adalah mengenai lokasi dinding Zulkarnain dan identitas historis bangsa yang dapat dikaitkan dengan Yajuj dan Majuj. Para ulama, sejarawan, dan penjelajah telah memperdebatkan hal ini selama berabad-abad dengan beberapa teori utama. Teori yang paling kuat dan didukung oleh mayoritas ulama klasik serta sejarawan awal, baik Muslim maupun Barat, mengarahkan lokasi dinding ke wilayah Kaukasus, tepatnya di sekitar Derben, Dagestan, Rusia sekarang, atau celah Darial, Georgia, Rusia. Argumen utama teori Kaukasus ini adalah kesesuaian geografis wilayah yang memiliki dua gunung dengan celah sempit sebagai jalur invasi. Bukti arkeologi berupa benteng-benteng kuno sangat besar, seperti tembok Derben, Kaspia yang dibangun Kekaisaran Persia Sasaniyah untuk menahan bangsa-bangsa barbar dari utara, serta kaitan legenda Gates of Alexander dalam sumber sejarah Romawi, Syriak, dan Arab yang mengidentifikasi Zulkarnain dengan Alexander Agung atau Iskandar untuk menahan Gog and Magog atau Yajuj Majuj. Sementara itu, teori alternatif menyebutkan bahwa tembok besar Cina sebagai kandidat dengan argumen skalanya yang besar dan tujuan historis menahan bangsa nomad dari utara. Namun, teori ini mendapat kritik utama terkait perbedaan material konstruksi, batu atau bata versus besi atau tembaga, ketidakcocokan konteks perjalanan Zulkarnain ke tempat antara dua gunung setelah perjalanan timur, serta perbedaan tujuan pembangunan yang bersifat praktis pertahanan dinamis bukan pengurungan satu bangsa secara mistis. Sebaliknya, teori lain seperti di Asia Tengah, Siberia, atau Antartika dianggap memiliki bukti pendukung yang sangat lemah dan spekulatif. Berkaitan dengan identitas, berdasarkan lokasi Kaukasus dan sifat perusak dari utara, bangsa-bangsa yang sering diusulkan sebagai kandidat historis adalah suku-suku nomaden pengembara dari stepa Eurasia seperti Scythians pada abad ke-7. Sebelum Masehi hingga ke-3 Masehi, suku Hun pada abad ke-4 sampai 6 Masehi, suku Goth dan Vandal pada masa migrasi bangsa, suku Khazar pada abad ke-7 hingga 11 Masehi, serta suku Mongol pada abad ke-13 hingga 14 Masehi di bawah Genghis Khan. Penting untuk ditekankan sebagaimana pandangan ulama Ahlus Sunnah dalam kitab-kitab tafsir dan syarah hadis, bahwa identitas pasti Yajuj Majuj adalah perkara gaib yang hanya diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan tentang lokasi dan kandidat historis merupakan upaya ijtihad manusia berdasarkan petunjuk teks dan bukti sejarah. Arkeologi bukan kepastian mutlak. Fokus utama tetaplah iman kepada berita wahyu tentang keberadaan, sifat universal yaitu perusak di muka bumi, dan peran eskatologis mereka, sebagaimana merujuk dalam karya sejarah seperti Tarikh at-Tabari atau studi modern The Silk Roads dari Peter Van Koppen. Meskipun sains tidak dapat membuktikan atau menyangkal realitas eskatologis, beberapa bidang kajian ilmu pengetahuan modern menawarkan sudut pandang menarik yang dapat dikaitkan secara hati-hati dengan elemen-elemen dalam kisah Yajuj dan Majuj, memberikan konteks atau mekanisme potensial. Dalam bidang arkeologi, penggalian di situs-situs Kaukasus seperti Derben atau Benteng Narinkala terus mengungkap kompleksitas dan skala besar benteng-benteng kuno yang dibangun untuk membendung ancaman dari utara selama berabad-abad. Penemuan teknologi metalurgi canggih pada masa itu memungkinkan interpretasi metafora besi dan tembaga cair dalam Al-Quran. Dari perspektif genetika populasi, proyek-proyek besar seperti Genographic Project dan analisis DNA purba telah merekonstruksi pola migrasi besar-besaran manusia dari stepa Eurasia, menunjukkan dinamika populasi gelombang yang kuat, mirip dengan gambaran Yajuj Majuj.
Walaupun bukti tentang populasi terisolasi secara genetik yang cocok belum konklusif, studi tentang keragaman populasi Kaukasus menunjukkan sejarah isolasi dan percampuran yang kompleks. Selanjutnya terkait mekanisme pembukaan dinding sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 96, sains geologi dapat menjelaskan melalui peristiwa bencana alam besar. Pertama, gempa bumi dahsyat berpotensi meruntuhkan struktur atau membuka celah baru, terutama karena wilayah Kaukasus terletak pada zona patahan geologis aktif akibat tumbukan lempeng Arab dan Eurasia. Kedua, pencairan es atau gletser besar-besaran akibat perubahan iklim doktorastis di akhir zaman sebagai tanda kiamat dapat mengubah topografi dan membuka jalur-jalur yang sebelumnya tertutup. Di samping itu, terdapat interpretasi sains modern oleh beberapa ilmuwan muslim kontemporer yang mencoba menafsirkan Yajuj-Majuj sebagai simbol kekuatan destruktif modern seperti perang nuklir atau kerusakan lingkungan. Namun, pendekatan simbolis ini memerlukan kehati-hatian ekstra agar tidak menyimpang dari makna zahir teks dan penjelasan hadis yang jelas menggambarkan mereka sebagai bangsa manusia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sains modern menyediakan alat untuk memahami konteks geografis, dinamika populasi, dan mekanisme potensial yang sejalan dengan kerangka narasi agama, walau tidak memberikan bukti definitif tentang eksistensi mereka berdasarkan publikasi jurnal arkeologi dan penelitian genetika serta geologi. Fakta tentang Yakjud dan Makjud. Berikut 7 fakta tentang Yajuj-Majuj. Berdasarkan analisis akademis, manuskrip kuno yang kurang dikenal, dan interpretasi non-konvensional ulama tertentu dengan tetap berpegang pada sumber agama Islam. Pertama, identitas sebagai peradaban bawah tanah, Kitab Ajaib Al-Makhluqat, atau keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karya Zakaria Al-Qazwini pada abad 13 Masehi, menyebut Yajuj-Majuj sebagai bangsa yang terowongannya menembus perut bumi seperti sarang semut raksasa. Dilihat dari analisis geologi modern, kaldera raksasa di Gunung Nemrut, Turki, dan Gua Mammoth, Amerika Serikat, dianggap bukti kemungkinan peradaban bawah tanah purba. Dalam catatan, ini interpretasi alegoris, bukan keyakinan wajib. Kedua, bahasa tanpa hukum logika. Tafsir Al-Alusi, atau Ruh Al-Ma'ani. Saat kaum memohon bantuan Zulkarnain, mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj merusak bumi dengan bahasa yang tak terpahami." Quran Surah Al-Kahfi ayat 94. Ketiga, kaitan dengan fenomena Hollow Earth. Dalam manuskrip Futuhat Al-Makkiyah, Ibnu Arabi menyebut bahwa negeri di balik Gunung Ka'af sebagai dimensi paralel tempat Yajuj-Majuj dikurung. Dalam peta kuno Ottoman, peta Piri Reis tahun 1513, menandai wilayah terra incognita di kutub sebagai Dar al-Guyud atau tanah bangsa terkutuk. Keempat, teknologi metalurgi yang hilang. Kitab Al-Dur Al-Manzur As-Suyuti, Zulkarnain menggunakan tembaga cair dari mata air panas bawah tanah, Quran Surah Al-Kahfi ayat 96, yang suhunya melebihi 1000 derajat Celcius, teknologi yang baru dipahami pada abad ke-21. Dalam penemuan arkeologi, tungku peleburan tembaga kuno di Oman berusia 4000 tahun mampu mencapai suhu 1200 derajat Celcius. Sumber, Journal of Archaeological Science tahun 2020. Kelima, hubungan genetis dengan suku Sentinel. Teori antropologis. Suku Sentinel sendiri merupakan salah satu suku adat paling terpencil di dunia dan menolak kontak dengan peradaban modern. Suku Sentinel terdapat di Kepulauan Andaman, yang menyerang siapapun yang mendekat, memiliki DNA unik tanpa campuran. Sumber, Nature Journal tahun 2019. Keenam, simbol dalam naskah kuno. Dalam tafsir mistis, Imam Al-Buni, Syams Al-Ma'arif, menyebut Yajuj-Majuj bersimbiosis dengan reptil bawah tanah sebagai sumber kekuatan. Syams Al-Ma'arif adalah kitab yang sangat kontroversial dalam tradisi Islam, seringkali dikaitkan dengan sihir dan ilmu gaib, dan tidak dianggap sebagai sumber tafsir atau teologi Islam yang standar oleh sebagian besar ulama. Oleh karena itu, mencari tautan yang secara langsung mengutip bagian spesifik tentang simbiosis Yajuj-Majuj dengan reptil bawah tanah sebagai sumber kekuatan akan sangat sulit, terutama dari sumber-sumber yang kredibel secara akademis atau keagamaan. Deskripsi seperti ini lebih banyak ditemukan dalam literatur yang berkaitan dengan mistisisme esoteris, legenda, atau interpretasi yang sangat jauh dari tafsir Al-Quran dan hadis yang diterima secara umum. Terdapat banyak diskusi di forum-forum keagamaan atau situs web yang membahas tentang Al-Buni dan Syams Al-Ma'arif. Sebagian besar akan memperingatkan tentang bahaya mempelajari kitab ini karena isinya yang di luar ajaran Islam yang benar atau karena risiko penyalahgunaan. Fakta ketujuh, mereka sudah berusaha keluar sejak dulu, bukan hanya menjelang kiamat. Al-Quran menjelaskan bahwa mereka setiap hari berusaha menghancurkan dinding yang dibangun Zulkarnain.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 96 dan 97. Zulkarnain berkata, "Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama dengan kedua puncak gunung, dia berkata, tiuplah api itu. Hingga ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya. Maka mereka atau Yajuj dan Majuj tidak mampu mendakinya dan tidak mampu pula melubanginya." Asal kisah Yajuj Majuj tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis. Spekulasi di luar itu tidak boleh menggeser akidah. Mufti Mesir Dr. Syauqi Alam tahun 2021. Sumber primer tetap Quran Surah Al-Kahfi ayat 83 hingga 101 dan Sahih Muslim nomor 2937. Hikmah yang dapat dipetik dari Yajuj dan Majuj. Melalui perjalanan panjang menyelami Al-Quran dan hadis, sejarah dan sains, terdapat pelajaran mendalam yang dapat kita petik dari kisah Yajuj dan Majuj yang jauh melampaui sekadar rasa ingin tahu tentang identitas mereka. Pertama, kisah ini merupakan peringatan nyata tentang kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinding itu berdiri tegak hanya karena izinnya dan pembukaannya pun terjadi hanya atas kehendaknya. Bahkan Yajuj dan Majuj yang tak terkalahkan pun dapat binasa hanya dengan ulat kecil yang diutusnya, menegaskan bahwa segala sesuatu tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kisah ini menguji dan menguatkan keimanan kepada yang gaib. Meyakini keberadaan Yajuj dan Majuj, meskipun kita belum melihat mereka dan lokasinya tersembunyi, adalah bagian integral dari keimanan seorang Muslim yang merupakan fondasi akidah Islam. Ketiga, kisah ini berfungsi sebagai pengingat kuat tentang hari akhir Yaumul Qiyamah. Pembebasan Yajuj dan Majuj sebagai salah satu tanda besar Asyirat Kubra yang tidak diragukan lagi menguatkan keyakinan kita akan kepastian hari kebangkitan, sehingga mendorong kita untuk senantiasa mempersiapkan diri dengan meningkatkan iman, takwa, dan amal salih. Keempat, terdapat larangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun gambaran kehancuran yang disebabkan Yajuj dan Majuj sangat mengerikan, kisah ini juga membawa kabar gembira. Nabi Isa alaihissalam dan kaum beriman diselamatkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang membinasakan musuh yang tak terkalahkan itu. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak pernah putus asa dan berdoa, betapapun besarnya tantangan. Kelima, kisah ini mengarahkan perhatian pada perang melawan kerusakan dalam diri. Musuh terbesar seringkali bukan di luar tembok, tetapi kerusakan yang bersemayam dalam diri sendiri seperti hawa nafsu, keserakahan, kemaksiatan, dan kezaliman. Memperbaiki diri dan menjaga ketakwaan adalah benteng utama yang harus kita bangun. Keenam, kisah ini mengajarkan penolakan terhadap spekulasi berlebihan, perpecahan. Kita harus fokus pada inti ajaran dan hikmah yang jelas, bukan terjebak dalam perdebatan sengit tentang identitas fisik atau lokasi pasti yang tidak menghasilkan manfaat praktis bagi keimanan dan amal. Selain itu, kita juga harus waspada terhadap upaya-upaya yang memanfaatkan kisah ini untuk menyebarkan kebencian, rasisme, atau teori konspirasi yang memecah belah umat. Demikianlah eksplorasi komprehensif mengenai misteri Yajuj dan Majuj. Kita telah mengkaji secara mendalam dasar wahyu dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, menelusuri berbagai penafsiran ulama dan perdebatan seputar lokasi legendaris dinding Zulkarnain, menyimak kandidat-kandidat historis bangsa-bangsa pengembara dari stepa Eurasia, serta menimbang sudut pandang sains modern melalui arkeologi, genetika, dan geologi. Wallahu a'lam bishawab. Intisari dari semua pembahasan ini adalah keyakinan bahwa Yajuj dan Majuj merupakan realitas eskatologis yang diimani oleh seorang Muslim. Mereka adalah bangsa perusak berjumlah sangat besar yang saat ini terkurung, hingga datangnya waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembebasan mereka merupakan salah satu tanda besar hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah meyakini berita ini sebagaimana datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, mempersiapkan diri menghadapi hari akhir dengan memperkuat iman dan amal solih, serta mengambil pelajaran berharga tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pentingnya menjaga diri dari kerusakan. Jangan biarkan video ini tenggelam. Jika Anda terinspirasi, klik like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi. Bagikan pendapat Anda di komentar, pelajaran apa yang Anda petik dari misteri Yajuj dan Majuj. Sampai jumpa dalam petualangan sejarah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.